Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lipan Abdi. Pada kesempatan kali ini saya dapat sebuah servisan TV LED ya, merek TCL dengan model L32B2600 ya teman-teman ya. Baiklah, langsung kita coba dulu ya teman-teman ya, sebentar ya. Oke, saya colokin dulu TV-nya ya. Nah, saya menggunakan input audio videonya dari sebuah receiver parabola ya teman-teman ya. Ini kabel RCA-nya ya. Kita tunggu ya. Nah, TV sudah nyala ya. Kita akan lihat kerusakan dari TV ini ya teman-teman ya. Nah, kerusakannya ini teman-teman ya. Suaranya berderak atau serak ya suaranya ya, audionya serak, terus gambarnya pun bergetar ya teman-teman ya. Di bagian backlightnya itu, cahaya backlightnya itu berdiri atau bergetar-getar ya teman-teman ya. Memang sih di kamera ini tidak kelihatan ya efek dari getaran-getaran dari backlight dari layar ini ya teman-teman ya. Dan suara audionya pun berderak ya atau berserak gitu ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman ya, kita akan bongkar TV ini ya teman-teman ya, dan kita akan menelusuri atau menganalisa kerusakan dari TV ini ya. Oke teman-teman ya, untuk mempersingkat dari durasi video ini, saya langsung saja teman-teman ya. Di sini tadi sudah saya analisa ya sebelumnya teman-teman ya. Saya ukur tegangan mulai dari primernya, primer dari trafo ini ya, trafo switching. Ini rangkaian power supply di sini ya teman-teman ya. Nah, tegangan primernya tadi saya ukur keluar ya normal ya, 310 volt DC ya tadi saya ukur. Kemudian keluarannya atau di bagian sekunder dari trafo ini dia mempunyai keluaran dua buah tegangan ya. Yang satu ini 40 volt DC dan satu lagi ini 12 volt DC ya teman-teman ya. Nah, tegangannya keluar ya, 40 volt DC-nya keluar dan tegangan 12 volt DC-nya keluar. Nah, dengan catatan apabila lampu backlightnya saya lepas ya, nah itu tegangan 12 volt DC nya itu normal ya teman-teman ya, keluar normal, dan suara dari TV ini pun normal ya jadinya. Tapi ketika saya pasang lampunya ya, lampu backlightnya, nah tegangan 12 volt DC nya drop ya, terukur jadi 10 volt DC ya teman-teman ya. Yang tegangan 12 volt DC nya jadi 10 volt DC setelah saya pasang lampu backlightnya ya. Dan tegangan di backlightnya pun saya ukur 70 volt DC ya, sebenarnya sih normal ya. Nah, berarti permasalahannya di frekuensinya yang tidak stabil ya teman-teman ya, frekuensi di keluaran dari trafo ini ya. Ya, permasalahan tuh bisa di bagian sekunder dan bisa juga di bagian primernya ya. Ya, ini sebuah STR ya, dengan diberi heatsink penting ya, STR-nya di balik heatsink ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya curiga pertama ya, saya coba ganti semua elko yang ada di sekunder ini ya, sekunder dari trafo ini saya gantiin ya. Yang mulai dari elko yang ini untuk elko mensuplai tegangan 70 volt DC sampai 90 volt DC ya teman-teman ya. Ini untuk ke lampu ya, lampu backlight. Dan ini elko 40 volt DC nya saya ganti juga, dan elko yang untuk 12 volt DC saya ganti juga, termasuk juga elko yang ini ya, elko di bagian primer saya ganti. Nah, alhasilnya ya masih tetap sama teman-teman. Selanjutnya saya coba ganti IC autocouplernya sama IC regulatornya ya, seperti transistor yang 3 kaki ini ya. Ini TL431 teman-teman ya, saya ganti kedua IC ini ya, masih tetap sama hasilnya teman-teman ya. Kemudian saya cabut nih ya STR-nya. Ini di baliknya ada STR ya, di balik casing ini yang seperti transistor ya, 3 kaki ya teman-teman ya. Itu saya cabut dan terus saya ganti STR yang baru gitu ya, masih tetap sama teman-teman. Nah, semua elko sudah saya ganti, termasuk juga STR yang saya ganti ya, alhasil masih sama ya teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya sih, kalau menurut saya sih ini di regulator ya teman-teman ya, permasalahannya di regulator di bagian primer ini ya teman-teman ya.
dia ada frekuensi yang tidak stabil di sini ya teman-teman ya. Di rangkaian regulator nih kalau diangkat baru nampak ya, IC-nya kecil teman-teman ya, ada sekitar 6 kaki, IC-nya sangat halus kecil. Nah itu IC regulatornya teman-teman, dari rangkaian power supply-nya ini di bagian primernya teman-teman. Nah ini sudah saya lepas ya teman-teman ya, ini STR-nya sudah saya lepas nih, 3 kaki ya STR-nya ya. Nah saya lepas settingnya. Nah ini dia IC regulatornya teman-teman ya, ini sangat kecil ya. Ada juga transistor yang kemari ya, sampai dia rangkaian regulatornya ini mulai dari sini IC ini sampai transistor dan terus ke transistor yang ini lagi ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan pasang rangkaian modul regulator yang ini ya, yang universal ini sebagai pengganti regulator ini ya, rangkaian dari primer dari trafo ini akan pasang modul ini ya. Nah tapi kita harus mengcutter atau melepas seperempat yang menghubungi ke ini ya, ke IC ini ya, sama dari sini ya. Tapi sini saya lihat jalurnya ya, saya akan lepas jalur ini ya, airnya nanti saya lepas air yang ini ya, yang menghubungkan ke ini ya, ke rasi IC apa ini ya, regulator, dan dioda yang ini nanti saya lepas, atau saya salah satu kakinya saya lepas ya, tidak saya pasang. Kemudian airnya yang ini ya. Lalu sebagai penstabilnya nanti saya lepas juga ini ya, kaki 3 dan 4 nya ini di IC atau couplernya ya teman-teman ya. Kaki 4 nya saya lepas dan kaki 3 nya tetap ya saya tempel di sini, dan kaki 4 nya saya angkat, nanti saya hubungkan ke rangkaian ini ya. Nah langsung saja ya teman-teman ya, ini kaki biru ini nanti yang kabel biru ini ya, dari modul apa ini ya, modul regulator ini saya hubungkan ke kaki 4 ini ya, kaki 4 IC atau couplernya teman-teman ya, dan kaki 3 nya itu terhubung ke grounding ya, atau ground dari trafo ini ya, trafo primer ya, ke grounding yang ini. Dan kaki yang hitam ini juga terhubung ke groundingnya ya, ke negatifnya ya teman-teman ya. Dan kaki merah ini saya hubungkan ke sini teman-teman ya, ke positif ke ini ya, ke trafo ini ya teman-teman ya. Saya akan tempelkan di kaki tengah ini ya teman-teman ya, kaki tengah yang dari STR tadi ya teman-teman ya. Ini kaki tengahnya, kaki 2 ini saya ganti dengan kabel yang merah ini ya, dari rangkaian modul ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya, ini sudah saya pasang ya, ini heatsink sudah pasang di sini ya teman-teman ya. Ini STR yang saya lepas, heatsinknya saya beri di sini ya, tapi diberi lapis ya teman-teman ya, lapis ini ya, mika ya. Oke. Baiklah teman-teman ya, kita coba dulu ya. Ini sudah saya pasang, saya akan colokkan dulu TV-nya. Kita akan ukur dulu tegangannya teman-teman ya, tegangan dari trafo switchingnya atau di bagian power supply-nya ini ya teman-teman ya. Nah itu lampu backlight sudah nyala ya teman-teman ya. Kita ukur dulu tegangan dari primernya ya, yang 300 volt DC nya ya. Ini pengukuran tegangan ini harus hati-hati teman-teman ya, kelihatan nggak teman-teman? Nah itu ya, 310 volt DC ya keluar teman-teman ya. Oke, itu tegangan primernya. Lalu kita ukur di tegangan sekundernya ya teman-teman ya. Ini kita tempelkan dulu probe negatif dari multitesternya ke ini ya, ke grounding ya. Saya tempel di sini aja ya. Oke, kita ukur dulu tegangan backlightnya ya teman-teman ya. Oke, itu keluar ya, 95 volt DC itu ada, tidak masalah ya teman-teman ya. Kita ukur tegangan 12 volt DC nya teman-teman ya. 12 volt DC itu ada di sini pin bisa ya, pin yang ini. Oke, terukur 13 volt DC ya teman-teman ya. Agak sedikit naik 1 volt ya teman-teman ya. Kita bisa adjust ya melalui terinput dari apa ini ya, dari modul regulatornya teman-teman ya. Kita putar sedikit ke kiri ya, sebentar teman-teman ya. Oke, dalam menadjust tegangannya kita harus perlahan-lahan ya, sedikit-sedikit putarnya, jangan terlalu kenceng ya,
atau terlalu banyak kayak muternya ya. Nanti bisa over over tegangan, nanti bahaya ya teman-teman ya, bisa merusak perangkat dari HP ini ya. Jadi coba kita ukur lagi tegangan 12 volt DC nya ya, apakah sudah pas. Nah itu udah pas ya, 12 volt DC. Lalu tegangan backlightnya ya, oke 94 volt DC ya, oke lah ya. Oke, saya akan colokin dulu TV nya ya. Nah kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, nah sepertinya sudah normal ya, backlight dari TV ini